Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan pembahasan untuk memperjelas materi kita kemarin yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Masih ingat Pak, sistem pencernaan makanan itu? Sistem ini Pak, olahan makanan dari yang masih di luar, yang masih harus kita olah di dalam biar nanti bisa diserap biar berkira begitu. Oke, itu ya. Jadi sistem organ yang melakukan tugas mengolah makanan sampai menjadi apa? Sari-sari makanan. Berarti di situ ada keterlibatan makanan. Ya. Tentu tahu kalian yang makanan itu pasti kita tidak bisa ketinggalan ya. Penting sekali bagi tubuh kita karena itu sangat perlu untuk mendukung metabolisme kita. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kalian ketemu setiap hari. Tahu ya? Nah, pasti semua tahu nggak ada yang tidak tahu. Makanan itu adalah sesuatu yang dimakan masuk dalam proses pencernaan, diproses menjadi sari-sari, namanya makanan. Perhatikan komposisinya. Apa yang dapat kamu jelaskan tentang komposisi makanan seperti ini? Coba Mbak Fitri. Kalau dari nasinya sendiri itu ada karbohidrat. Habis itu jadinya ada protein. Vitamin. Lengkap tidak? Yang misalnya ketemu tadi pagi ini. Betul. Saya silakan bandingkan dengan yang makanan terdahulu. Mas, apa sebab bandingkan? Iya, kalau tadi itu kan nggak ada sayurnya, jadi nggak ada apa vitamin langsung. Apa mayoritas ada sayur, ada kauge, ada ini baiknya juga gitu. Oke, jadi lebih baik mana kandungan gizinya makanan yang pertama dengan yang kedua? Kenapa yang kedua kok kalian anggap lebih baik? Coba Mbak Asmi. Lebih lengkap katanya. Kita tahu di situ lebih lengkap. Tahunya dari mana lebih lengkap? Mbak Fatma, coba. Kok ini dianggap lebih lengkap? Alasannya apa? Yang pacarnya sudah ada dua kalau dari nasi kan sudah karbohidratnya. Terus dari sayurannya sudah memenuhi kebutuhan dan mineral juga. Terus tambah saus kacangnya juga kan itu termasuk dalam protein abadi Pak. Oke, jadi kandungan gizinya lebih lengkap. Kandungan gizinya itu apa saja di sini? Oh iya. Kandungan gizinya dalam ada apa saja di sini kira-kira? Ada karbohidrat, ada semuanya, Coba nggak dulu. Di situ kelihatan ada karbohidrat. ya dari nasi. Apakah pasti dari situ ada karbohidrat? Oh iya Pak. Bagaimana caranya kita tahu? Salah satu dengan cara uji. Ada beberapa cara. Nah, maka tadi ini akan kita coba lakukan untuk membuktikan itu, mengetahui adanya kandungan dalam makanan, kandungan gizi dalam makanan. Maka kita lakukan yang namanya uji makanan secara kimiawi. Berarti secara kimia itu menggunakan zat-zat kimia indikator, reagen. Banyak sekali macam-macam uji makanan dalam yang dikenal dalam ilmu kimia, dikembangkan ahli kimia. Kita nanti akan melakukan beberapa saja uji makanan untuk mengetahui adanya kandungan zat gizi dalam bahan makanan. Jadi kita tahu, oh nasi itu ada karbohidrat.
kok tahu? Paling kalian dari dulu begitu. Dari dulu begitu. Nah, sekarang akan kita coba analisa secara kimia dengan langkah-langkah yang prosedural untuk mengetahui adanya kandungan gizi tersebut. Sehingga kita maksudnya, oh itu ada kandungan karbohidrat karena ada begini secara kimia. Karena itu dikembangkan Pak ahli kimia untuk mengalih kandungan secara kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Jadi hanya untuk mengetahui Kualitas makan. kualitatif mengetahui ada atau tidak. Maka nanti kita lakukan yang namanya uji. Nah, nanti kita dengan menggunakan LKS ini silahkan kalian belajar berkelompok melakukan eksperimen tentang uji. Silahkan dibagi dulu. Nah, di situ terlihat kalau kalian baca LKS-nya ada 4 uji yang kita lakukan nanti, yaitu langkah kerjanya seperti itu. Jadi kalian coba ikuti langkah kerja itu, prosedural, bekerja dengan baik. Alat-alat bahan tersedia di sini, ada bahan makanan dari bergerak. Kita sediakan 5 bahan makanan. Terus ada ini yang larutan Benedict itu pengganti Velin AB, iot untuk uji amilu, kemudian apa ini Sulfat yaitu biuret, ini 2 botolnya dengan jumlah tetes yang sama. Silakan dilihat pada LK-nya. Dan bahan makanan kita sediakan 5 macam. Terus untuk uji transparansi nanti kita pakai kertas. Nanti ada petunjuknya, silakan dipelajari dulu. Sudah tahu cara kerjanya, silahkan bekerja dengan hati-hati karena kita bekerja dengan kaca supaya hasilnya maksimal. Kita bekerja dengan Kita berada di belakang kamera. Berarti kita harus ini loh yang berapa ininya nggak di bawah sini. Oh, apa? Kita buat kita atas ini gol. Ini buat berapa? Kayak buat ini deh, buat 2. Tapi kan kita belum mau apa nih sudah tes kayak bisa jadi bisa gini. Terus apa di bawah kita kayak ini air ya? Oh, dikasih gimana nih Mak Malese toh? Iya. Pak Suhan ini nanti kasih amilu. Iya. Kasih air Pak. Air loh. Enggak ada air. Mana sih airnya? Oh, ini daging ayam ya? Iya, warnanya ada air. Ini dipakai aja. Buat larutan. Iya, kita cuma tata langkahnya. Buatlah larutan bahannya. Lukul. Ini ini paling aku bawa ini. Pak Suhan lukul ini. Lukul yang kaki. Ini lukul. Iya. Yang mana? Yang ini Botol coklat. Oh, ini iod. Ini betul. Iodin ini disimpan di sini. Biletnya. Ini sama itu nanti. Nama lainnya apa? Dan ini nih, ini ciprotnya kepala kambing. Iya. Tugasnya yang mana? Tapi ada lemak tuh dikitnya. Ini satu kelompok berapa orang ya? Nanti itu mangungu ada.
Anaknya kok nggak bisa ya? Masa di kue ini nggak ada ininya? Coba deh Terus tuh yang beda kan ketabung harus dipanaskan. Oh yang uji protein di sini. Berarti yang pakai tabung cuma beda juga. Ya. Berarti di sini nggak apa kan? Ya. yang di sini buat ini. Starting control. Sampai muncul apa? Oh berarti ini di bawah yang lain. Udah muni. Udah. Tadi apa? Asam amino. Udah. Dua kan? Nggak ada berarti ya? Iya, udah di kamera. Bisa begini. Kiri strong. Sekarang Nggak ada Pak. Benedict kasih sisa kota. Benedict kan Lebih dari 5. Berarti ya. Tinggal warnanya itu. ini tadi susu. Ini roti tadi juga maksudnya bisa juga pakai ya. Centang di tengah dari. Berarti dia baru pakai yang telurnya tak Benedict ya. Udah belum itu udah telur udah Benedict belum. Telur negara mau tuh belum. Oke. Waduh. Ini. Jadi apa iya, ngecek Google. Kita ngecek Google nih yang bener. Ngecek Google tadi aku sama ibu. Siapa butuh roti? Iya nih. Oh iya. Tapi warnanya jadi pink soalnya rotinya warnanya apa? Nih, siapa mau? Di mana? Kita semua. Kontrol suara semua. Itu lagi bersihin dulunya, nggak masih ada. Jamnya kita di mana? Apanya? Ini bersihin aja sekalian. Nggak juga nih, orang ada. Saya kita
Jadi tadi sudah kita lakukan uji kimia terhadap beberapa tantangan. Ada 4 uji tadi ya. Ada uji Google, uji PDD, uji Uret, dan uji transparansi. Nah, sebetulnya tuh uji kimia ada indikasi positifnya ya. Yaitu positif ada kalau hasilnya seperti ini. Misalnya untuk uji Google itu dikatakan positif ada mengandung amilum itu kalau ada warna hitam atau ungu tua menuju hitam itu positif, berarti bahan makanan mengandung amilum. Terus untuk yang uji Benedict itu positifnya warna dari rentang dari kuning sampai merah bata. Jadi ada kuning, ada jingga, ada oranye, merah bata itu adalah rentang adanya glukosa dalam bahan makanan. Dan untuk uji uret untuk mengetahui protein, yaitu mengetahui adanya cincin benzena penunjuk asam amino, berarti penunjuk juga protein. Itu ditandai dengan adanya cincin benzena yang warnanya ungu tua. Jadi kalau terbentuk itu positif adanya protein. Setelah kita uji. Terus untuk transparansi, adanya lemak ditunjukkan dengan di kertas yang kita oleskan itu transparan, ada jejak transparan, berarti positif adanya. Ini dengan melihat tabel di depan, perhatikan tabel kerja kalian semua tadi. Lihat ada silubel terhadap berbagai macam bahan makanan. Kira-kira apa yang dapat kamu ambil? Bagaimana Mas Asmi? Pada telur tidak ada amilum, tapi pada roti itu ada amilumnya, dan di daging ada yang menemukan ada amilumnya. Kalau begitu kalau disimpulkan dari hasil ini, Kita standar makanan yang mengandung karbohidrat itu apabila ditetesi oleh cairan lugo akan berubah warna menjadi warna hitam atau ungu tua seperti itu. Sedangkan yang tidak ada karbohidratnya itu akan berubah warna menjadi mungkin tidak berubah warna atau menjadi warna coklat. oke, hasilnya ini ya. Terus kesimpulan akhirnya merucut ke satu kesimpulan secara umum. Apakah semua mengandung mengandung amilum? Tidak. Kalau begitu disimpulkan apa? Roti mengandung amilum. Yang mengandung amilum adalah roti. Dipersingkat lagi dengan satu kalimat singkat. Mas. Makanan-makanan itu saling melengkapi, Pak. Jadi Anda di sini saling melengkapi. Tidak semua makanan mengandung amilum. Tidak semua bahan makanan mengandung Oh. ya. Nah, yang berikutnya uji PDD untuk mengatakan adanya glukosa. Dari 4 atau 5 yang uji itu kan semuanya tiga-tiganya itu ada perubahan warna semua. Kita kan mengandung glukosa, tapi kenapa informasi itu glukosa yang begini tadi malah jadi cobaan tapi itu nggak berubah. Nah, kenapa ada yang berbeda? Gimana yang kok bisa hasilnya beda? Ya mungkin banyak hal ya. Mungkin apa? Pas mengambil larutannya mungkin tidak keliru, mengambil tidak bisa ya. Atau dengan perulangan itu bisa mengurangi kelemahan ini. Kesimpulannya apa ini? Tidak semua makanan mengandung glukosa. Tidak tahu ya. Tidak semua karena yang mengandung glukosa kan hanya ya roti. Itu ya. Sudah paham semua ya? Oke. Sebelum kita ada yang ditanyakan tentang kegiatan sudah tahu semua? Berarti apa yang kita lakukan itu besar maknanya. Maka untuk mengakhiri kegiatan ini, jangan lupa tugasnya, dan yang penting tingkatkan prestasi semaksimal mungkin supaya menjadi manusia berguna. Amin. Kita akhiri kita ini. Assalamualaikum.